Hai guys, kami terjebak di banjir di Panai Tengah. Kami berhenti di rumah orang. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, seperti yang kita semua tahu, cuaca di Indonesia akhir-akhir ini sangat tidak menentu dan terbilang ekstrim. Banyak wilayah yang masih saja dilanda beberapa kejadian alam yang menimbulkan banyak kerugian dan kehilangan. Seperti beberapa banjir dahsyat yang melanda wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian alam yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Banjir di Simalungun, Sumatera Utara. Guys ya, saya punya ini guys, bos Armali guys, banjir guys, motor. Oke, apa yang terjadi guys? Puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk dan puluhan hektar sawah petani di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terendam banjir pada Senin 12 Juli. Camat Ujung Pandang Fikri F. Damanik mengatakan, banjir akibat meluapnya Sungai Bah Bejangkar akibat hujan deras yang turun pada Minggu 11 Juli 2021 malam hingga dini hari tadi. Fikri menambahkan banjir terparah terjadi di Kelurahan Ujung Pandang dan Desa Rawamasin. Sejauh ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi cukup besar namun belum dapat diperhitungkan jumlahnya. Karena puluhan hektar sawah petani gagal panen, sebut Fikri. Warga yang rumahnya terendam banjir menurut Fikri saat ini ditampung di masjid dan rumah-rumah kerabatnya. Hai guys, kami terjebak di banjir di Panai Tengah. Kami berhenti di rumah orang. Banjir di wilayah Konawe Utara. Hujan lebat memicu terjadinya banjir dan banjir bandang di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin dini hari 12 Juli pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Banjir yang sempat terjadi di Desa Labunga dan Laronanga, Kecamatan Andowia telah surut. BPBD setempat masih melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi memicu debit air sungai Anggomate hingga meluap sehingga beberapa desa di 3 kecamatan terdampak. Dalam keterangan tertulis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, laporan yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Konawe Utara mencatat 4 desa di 3 kecamatan terdampak banjir tersebut. Desa terdampak yaitu Desa Labunga dan Laronanga di Kecamatan Andowia, Desa Pondoa di Wiwirano, dan Tambakua di Lanyukima. Informasi terkini pada Senin siang 12 Juli menyebutkan Desa Tambakua dan Pondoa terisolir akibat banjir tersebut. Banjir dan tanah runtuh di Ambon. Akibat hujan lebat pada Minggu 11 Juli 2021 menyebabkan sebagian wilayah kota Ambon, Provinsi Maluku dikepung banjir dan tanah runtuh. Kejadian musiman ini terjadi dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Sejumlah ruas jalan utama dan rumah warga ikut tergenang air. Ada pula rumah warga tertimpa tanah runtuh, pohon pun ikut tumbang setelah diterpa hujan lebat dan angin kencang yang melanda. Dari pantauan lapangan dan sejumlah unggahan foto serta video, terlihat cukup parah terjadi di sekitar Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Tinggi air dikatakan sampai setengah kaki orang dewasa yang akhirnya membuat sejumlah kendaraan berhenti tepat di tengah banjir tersebut. Selain banjir yang mengepung permukiman warga, kejadian alam lainnya yang terjadi adalah tanah runtuh dan pohon tumbang.
Selain itu, luapan sungai juga menggerus tanah hingga sebagian badan jembatan roboh. Dari banyaknya kejadian yang melanda Ambon tersebut, hingga kini masih belum ada informasi pasti terkait kerugian dan kerusakan yang dialami para warga. Badai pasir selimuti Arizona. It is a fog, dude. What a trip that is. Unfucking real. Badai pasir parah meniup debu dan menyebabkan peringatan badai di wilayah Arizona pada Sabtu 10 Juli 2021. Untuk 2 malam berturut-turut, badai monsun parah telah menyapu wilayah lembah menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran dan kerusakan akibat angin kencang yang disertai pasir. Bagian tenggara lembah adalah salah satu daerah yang terkena dampak paling parah terutama di dalam dan sekitar wilayah Quintrix. Banyak pohon tumbang yang menutupi hampir setiap hunian dan jendela yang pecah berserakan di jalan. Menurut Layanan Cuaca Nasional, angin dengan kecepatan sekitar 59 mil per jam tercatat di lembah timur, dan ada 110.000 sambaran petir yang tercatat dari badai yang terjadi pada hari Sabtu. Badai yang melanda Arizona ini membawa angin kencang dengan kecepatan 70 mph dan menyebabkan banyak kerusakan hingga ribuan warga harus kehilangan aliran listrik pada saat itu. By about a mile. According to Fox 10 in Phoenix, the Salt River Energy and Water Project is expected to resume power by 3 a.m. Hujan es dahsyat terjang Tokyo, Jepang. Dari sekitar pukul 14 pada tanggal 11 Juli telah terjadi serangkaian laporan hujan lebat dan hujan es, terutama di wilayah Tokyo. Petir dan guntur diikuti oleh hujan es dan hujan lebat melanda wilayah Tokyo dan 5 prefektur tetangga. Tokyo sendiri mencatat curah hujan sekitar 55 mm antara pukul 4 hingga pukul 5 sore. Pemadaman listrik dilaporkan di beberapa wilayah karena badai hujan es yang parah tersebut membuat banyak tiang listrik roboh dan membahayakan pengguna jalan setempat. Badan Meteorologi Jepang mengatakan kondisi atmosfer tidak stabil telah membawa hujan lebat ke barat daya dan timur Jepang selama beberapa hari terakhir, yang akhirnya menimbulkan kejadian alam parah yang terjadi saat itu. Udara dingin yang kuat dengan suhu minus 6 derajat Celcius itu menimbulkan perbedaan suhu yang drastis, sehingga para warga harus waspada terhadap fenomena seperti badai petir, hujan es dan angin kencang yang mungkin akan terjadi dengan tiba-tiba dan sangat parah. Nah sahabat, itulah beberapa kejadian alam yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.